Indonesia adalah negara dengan lebih dari 300.000 sekolah, 45 juta murid, dan 2 juta guru. Tapi sayangnya, kita adalah salah satu negara dengan performa yang paling rendah. Menurut PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia ranking 62 dari 72 negara. Kita sangat amat ketinggalan. Riset terbaru dari Land Research, seorang profesor dari Harvard University School, dia meneliti khusus anak-anak di Jakarta usia 15 tahun. Dan ternyata anak-anak di Jakarta tertinggal 128 tahun dibandingkan dengan negara lain. Kita itu sangat tertinggal di bidang math, science, and reading. Kita salah satu yang paling bawah dan itu sudah selalu seperti itu setiap tahunnya. Why? Kok bisa seperti itu? Quality of education. Ada beberapa faktor permasalahan pendidikan di Indonesia, mulai dari kualitas tenaga pengajar, minat, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Di Indonesia, performa para guru itu sangat kurang optimal. Ini dibuktikan dengan hasil ujian kompetensi guru nasional, di mana performa para guru kita secara nasional rata-ratanya bernilai 53 dari 100. Apa yang terjadi pada saat guru yang seharusnya mengajari kita itu tidak mampu mengajari kita dengan baik? Kita pasti cari solusi yang berbeda untuk belajar. Biasanya orang cari bimbel, tapi bimbel itu adalah bukan solusi yang sempurna, karena tidak semua tempat di Indonesia itu ada tempat bimbel, dan yang pasti bimbel itu tidaklah murah. Rata-rata harga bimbel di Jakarta untuk kelas 3 SMA saja itu di atas 7 juta. Dengan rata-rata harga setinggi 7 juta, sangat susah untuk anak-anak kurang mampu untuk mengikuti bimbel. Ditambah lagi dengan sistem penerimaan siswa atau mahasiswa baru di sekolah top di Indonesia itu hanya mengandalkan tes kita saja. Maka jangan heran kalau yang diterima di sekolah atau perguruan tinggi top seperti UI, UGM, ITB mayoritas dari kota-kota besar, karena mereka punya akses dan fasilitas yang jauh lebih baik. Untuk solusi masalah tersebut, sekarang telah banyak platform bimbel belajar secara online seperti Ruang Guru, Genius, dan lain-lain. Hal ini membantu memberikan akses belajar yang berkualitas dengan bobot yang sama dengan harga yang murah, yaitu sekitar 200-500 ribuan per tahun. Sangat membantu, bukan? Tentu, ini bukanlah solusi yang paling tepat. Di sini peran pemerintah harus mensupport platform-platform tersebut agar pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik dengan cara menyediakan sarana dan prasarana. Mengacu kepada laporan Badan Pusat Statistik Indonesia dalam publikasinya yang berjudul Potret Pendidikan Indonesia 2020, terdapat setidaknya 70% ruang kelas yang rusak ringan sampai sedang dan 7% kelas rusak berat di seluruh wilayah Indonesia untuk jenjang SD. Tentu, ini sangat mengganggu kinerja belajar seorang siswa, di mana yang seharusnya siswa belajar dengan tenang dan aman, mereka malah khawatir jika suatu saat atap sekolahnya roboh dan menimpa mereka pada saat belajar. Selain itu, perkembangan teknologi di Indonesia itu belum merata. Ini menyebabkan adanya ketimpangan teknologi antara sekolah di perkotaan dan di daerah, serta keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi seperti komputer, internet, dan kota menjadi tantangan bagi Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Pernahkah kita menanyakan kepada anak-anak apa cita-cita mereka, apa yang mereka sukai, dan haruskah mereka belajar sesuatu yang tidak mereka sukai? Pertanyaan ini muncul karena minat anak yang sesungguhnya tidak tersalurkan. Sebagai contoh, kita lihat saja Ibnu. Sejak kecil, ia tertarik menjadi pemain bola basket profesional. Tetapi, karena tidak ada ekstrakurikuler basket di sekolahnya, maka ia terpaksa untuk berlatih sendirian di rumah dengan fasilitas yang seadanya. Belum lagi ia harus menyelesaikan tugas sekolah yang bahkan hampir setiap hari diberikan oleh gurunya di sekolah. Dari beberapa faktor permasalahan tersebut, diperlukan perubahan sistem yang baik dan efisien yang mengutamakan kesejahteraan dan kemerdekaan anak dalam belajar. Semoga dengan mengetahui permasalahan ini, kita semua bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita menjadi lebih baik lagi. Kami dari e-Project, see you.